Sudah witir sebelum tidur. Bolehkah sholat sunnah setelah bangun tidur? Bagaimana caranya? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa sholat witir adalah sebagai penutup sholat sunnah di malam hari. Pertanyaan kami, bagaimanakah caranya orang yang sudah sholat witir sebelum tidur, tetapi ingin sholat sunnah lagi setelah bangun tidur? Apakah harus dibuka dengan sholat sunnah istiftah? Mohon jawaban dan penjelasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Syukran jazilan. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fa'alamu ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Anna afdalal witri akhirul layli ba'dan nawmi. Lima rawa ibn Umar radhiyallahu anhu maqal. Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alal mimbari. Ma tara fi salatil layl? Qala. Mathna mathna. Fa idza khashiya subha shalla wahidatan. فأوترت له ما صلى. قال ابن عمر رضي الله عنهما وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. أخرجه البخاري ومسلم. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sholat witir itu tidak sebagai sholat penutup sholat sunnah di malam hari. Jadi sholat witir itu bukan menjadi sholat penutup, akan tetapi anjuran agar menjadikan sholat witir itu sebagai akhirnya sholat sunnah di malam hari. Para ulama ahli hadis dan ahli fikih mengatakan wa afdhalul witri akhirul laili ba'dan naumi. Bermula utamanya witir akhirul laili, yaitu akhirnya malam, ba'dan naumi, di dalam setelah tidur. Jadi witir di akhir malam itu lebih utama begitu. Ya, bukan dimaknai atau difahami bahwa sholat witir itu sebagai sholat penutup, bukan. Tetapi keafdolan, keutamaan sholat witir itu di akhir malam setelah tidur. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Lima, karena suatu hadis riwayat yang telah meriwayatkan Ibnu Umar oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, telah berkata oleh beliau, wa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana, yaitu ada oleh beliau Nabi, yaqulu, sedang bersabda, dalam keadaan sedang bersabda oleh beliau Nabi, ij'alu akhir sholatikum witran. Ij'alu, jadikan oleh kalian akhir sholatikum, pada akhirnya sholat kalian, witron, pada witir. Jadi ini anjuran dari Rasulullah SAW, jadikanlah akhir sholat malam kalian witron, yaitu sholat witir. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bihi, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu telah perintah dengan mengakhirkan sholat witir pada akhirnya sholat malam. Akhrajah al-Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan kepada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 472, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 751. Bahkan menurut para ulama boleh melaksanakan sholat sunnah apapun setelah sholat witir, walaupun tidak dipisah dengan adanya tidur. Para ulama berkata, wa tajuzu as-sholatu an-nafilatu ba'da sholatil witri walau lam yufassil binaumatin. Wa tajuzu, dan boleh as-sholatu, oleh sholat an-nafilatu yang sunnah, ba'da sholatil witri, di dalam setelah sholat witir, walau lam yufassil, walaupun tidak memisah oleh seseorang, binaumatin, dengan suatu tiduran. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat,
karena hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena ada oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, yaitu sedang solat oleh beliau Rasulullah thalatha asyrata rakaatan, pada 13 rakaatan berupa rakaatnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solatnya 13 rakaat. Tetapi yang dimasyhurkan seolah-olah 11 rakaat, padahal ini sebanyak 13 rakaat. Tis'a rakaatin qa'iman, wujudnya yang 9 rakaat qa'iman, dalam keadaan berdiri. Yutiru fiha, berwitir oleh Rasulullah fiha, di dalam tis'a rakaatin, yang 9 rakaat. Wa raka'ataini jalisan, dan wujudnya 2 rakaat jalisan, dalam keadaan duduk oleh beliau Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 13 rakaat. Yang 9 rakaat dalam keadaan berdiri. Kemudian yang 2 rakaat dalam keadaan duduk. Berarti 9 tambah 2, 11. Fa'idha arada ayyarka'a, lalu apabila menginginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarka'a, pada sekiranya ruku', maksud pada sekiranya sholat oleh Rasulullah, qoma, maka berdiri oleh beliau Rasulullah. Faraka'a, lalu ruku' oleh Rasulullah, maksudnya sholat, wa sajada, dan sujud oleh Rasulullah. Wa yaf'alu dzalika ba'dal witri. Nah ini, wa yaf'alu, dan berbuat oleh beliau Rasulullah dzalika, pada itu, ba'dal witri, di dalam setelah witir. Fa idza sami'a ni'ata as-subhi qama, lalu apabila telah mendengar oleh Rasulullah nida as-subhi, pada seruan adzan salat subuh, qama, maka berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraka'a, lalu ruku' oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruku' di sini maksudnya adalah salat. Raka'ataini, pada 2 rakaat. Khafifataini, yang ringan keduanya. Jadi saya ulang, ceritanya bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat sebanyak 13 rakaat. Yang 9 rakaat dalam keadaan berdiri. Yang 2 rakaat dalam keadaan duduk. 9 ditambah 2, 11 rakaat. Berarti sudah witir ini. Fa idza arada ayyarka'a qama faraka'a wa sajada. Lalu apabila menginginkan oleh Rasulullah untuk sholat oleh beliau Rasulullah, maka Rasulullah sholat, langsung berdiri untuk sholat, begitu. Wa yaf'alu dzalika ba'dal witri, dan berbuat oleh Rasulullah dzalika, pada itu, ba'dal witri, di dalam setelah witir. Fa idza sami'a nida as-subhi qama, lalu apabila telah mendengar adzan salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Faraka'a raka'ataini khafifataini, lalu Rasulullah salat 2 rakaat yang ringan keduanya. Jadi salat sunnah apapun setelah salat witir itu boleh walaupun dengan adanya tidur maupun tidak adanya tidur. Jadi jangan dipahami bahwa sholat witir itu adalah sholat penutup, bukan. Ini masalahnya, ya kalau salah paham begitu. Tetapi anjuran lebih utamanya menjadikan sholat witir itu di akhir sholat malam. Akhraja Muslimun, akhraja, telah mengeluarkan hubungan hadis Muslimun oleh Muslim, nomor hadis 738, wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1340, wa Nasa'i, dan oleh Imam An-Nasa'i fil Mujtaba, di dalam kitab As-Sunan Al-Mujtaba nomor hadis 1753, wal lafdhu lahu, wal lafdhu bermelafat hadis ini lahu, yaitu miliknya Imam An-Nasa'i. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.